A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Tanzilul mu'adirakum wa mughfirun lakum qawlan aksarin qawm mu'minun. Najana fi nafi magala nabi mahon. Wajahana min hadim sadu hasad masyana qawm la yusirun. Fasawana alaihim adaman tadruhum la yu'minun. Innama tadru tablika wa syarrul man wa yaqulu sama bi wajhin karim. Inna nahnu tamarrabul mu'asara wa mu'mina sanu bi iman mubin. Wadikul masana sababa ya ijahal mursalun ijasan ya musani begitu panggilan nabi sasi mukawin alaikum mursalun qalu ma timala basyara mursala ma tara masyati mala tukzibun qalu kana ya alamin alaikum mursalun wa ma alaina illa balagul mubin qala inna qadara nabikum yatuna jumlakum masanakum min adzabin alim qalu tayrukum wa malikatum musrifat wa jami' asal rajal salahun tabi'al mursalin ittabi'u man la yasrukum ajrun muhtadun wa ma la ya'lamu qatrani wa la turja'un atafizu min dunya ayatin rahmatullah dengan nasibat musyawal yang kizun ini adalah fi dalalin mubin ini amatun bil masmaun kila dukhulul jannah qala taqum ya'lamun mimma qala rabbi wa jibna mukramin wa ma zana lakum min badim jadi masan wa kana muzrin kana syaitan wa dimata muhammadun ya sallallahu alaihi ibad mayati marsalaka min sajiwat alam yarakum man qablahu min kununa min jawan ma yakul lam jamun ladina mudarrud wa ayatul hadim radayana wa akhna bi yakulun maja'ana fi ajnati min al-nabi nabi hamin uyud dia kalau misalnya huma menjadi pada yashkurun subhanallahi rabbil alamin wa rasulullah yang alamun wa ayatul malaikatu nahar bidahum muslimun wa syabdul jari wasakarlah hadari kata razil alim akamarakadan wa manzarat ta'ala kujun kadib rasul sebagilah dengan kamar bersabakan apa barakiyat wa yatuluna amal juratu bagi masyhur harapna lo mesti mayakabun wa inna syarakum pada salam wa lakum rahmatan min amatin rahim wa jalla madakum bainal malakum rahman wa matatihi min ayatin min ayatil malakana muridin wa dzakira rabbukum marzuqumullah fala janaka burazina amanatin wa rasyawata amanatin fi dalalin mubin wa yaqulun mata hadzal wa'du wal musalikin ma yanzuruna ila syaitan wa ila taqulu man yasimun talisun tajadu wa ila yajuan wa fi sabatan lijadasiyan fi yasilun qala ya walana ba'asna makarina hadza wa adra masalaka mursalun ikan ila syaitan wal midam min alladina mudarrun wa ya mana tadal masyu syawatan al maqdum ta'malun inna sabajan wa fi sukurin bagihun kuma azwajum bi zarin al araik mutagalun bi kata wala maida salam kalam rabbil rahim amtazil mayyahul mujrimun alam hadirikum ya bani adam alla tabal syaitan akum adu mubin wa anibuduni hajja siratal mustaqim baraqad adara minkum jibril katsira falam takunu taqilun hadi jahannam wa latikum tu'adun isa hajama yamakum takfurun ayamanati wala fahim mutakalliman aidihim tasadu jamakan yaksibun wala nasya la tamasana ay masangga sarata panai bisuran wala nasya la masamra magati masata umati wa la yarjiun wa man amiru nakal subaki afala yaqilun nama alam na wasira wa killahin lam yakul qur'an mubin ni andara makana hayya wa kafirin wa lam yarana haraqna lahum mimma badina amman bamlaha malikun wa zalana lahum min raqabu min hayya kullan wa lahum biha man bamasyara fala yashkurun wa takhadhu min dalatan alam yusarun la yastatuuna rasama lam judum muhdarun fala yasma'u lahum inna ma yusarun ma yu'ridun awalam yara insana na'alakum min wajhi wasim mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalaqa ma ya'zama wa yaramib wa yuhyilladhi anshaha awwala marat wa bihaqqin alim alladhi ja'ala lakum min asya'i wa rabbana antum min hutukidun awala sarajara qassamati wa arda bi qadrin ala yalakum yasawam bala wa halakul alim inama amruhu ijara rasanya qala lahu kun fayakun subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa la turja'un al-fatihah. Ini adalah sebahagian manakib atau riwayat hidup seorang yang sangat alim lagi yang sangat bersifat waro. Waro itu orang bermacam-macam arti waro. Nah, ada ibaratnya arti warong itu meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, itu waro. Ada tersebut dalam sebuah kitab masalah waro nih, masalah waro. Seseorang pada zaman sahabat mendapatkan satu biji kurma di jalan. Terdapat sebiji kurma gugur di jalan. Lalu mengambil, fa'akhazahu, diambilnya.
Terus apa yang terjadi? Diumumkannya di pasar. Ini ibaratnya yang kada-kada alay kah jurang. Nah, ibarat kita lah mengapilah di sini rambutan sebiji. Diumumkan di pasar. Nah, lebay nangarannya. Siapa ini? Kurma siapa ini? Mandang ngar Sayyidina Umar dilapau Sidin. Imam Maisidin. Tahu aja Sayyidina Umar kayak apa ganasnya. Sahabat Nabi yang ganas selain Ali bin Abi Thalib. Yang lembut ada juga Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Utsman bin Affan. Lebay pun siapa nih? Nah, itu lain waro, waro. Nah, itu. Panjang kalau membahas masalah waro ini. Nah, itu. Kada juga kayak inilah warong itu baju buruk. Padahal seorang ini sugih aja. Baju buruknya jar supaya aku kelihatan waro, Itu ngarannya warik, katanya waro bang, warik. Nah, yang menguasai berbagai bidang ilmu agama, yang telah menghabiskan masa hidupnya dalam belajar dan mengajar serta menyusun kitab-kitab berbagai ilmu agama, yaitu alim allamah Syekh Muhammad Kasbul Anwar Al-Banjari radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi beliau dan bagi orang yang membaca manakibnya dan mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Guru Haji Muhammad Kasbul Anwar, anak Haji Ismail bin Muhammad Arsyad bin Muhammad Saleh bin Badruddin bin Kamaluddin. Ibunya bernama Hajjah Maryam binti Abdurrahim bin Abu Su'ud bin Badruddin bin Kamaluddin. Jadi ayah dan ibunya kawin bersaudara sepupu. Karena pada waktu itu sudah menjadi adat yang temurun bahwa orang tualah yang mencariakan pilihan untuk pasangan anak lelakinya dengan seorang perempuan yang masih ada ikatan keluarga. Orang Bahari tapi pindah posisi. Orang Bahari lah kebanyakan kawin tuh bersepupu. Kebanyakan sampai ini ya di kampung-kampung sini dalam pagar Pakauman kebanyakan kawinnya bersepupu. Kayaknya mulai Dato Kaspor mulai sudah, dan sebelumnya emang itu segitu. Nah, orang Bahari nih. Jadi jangan bingung lah. Nah, itu. Yang pertama nyaman pang dulu. Nyaman soalnya kan masalah ada raitan keluarga. Nah, nyambung saja juga pulang hajar aja ya kan. Biar sepupu ya kan. Aduhai. Beliau dilahirkan di desa Kampung Melayu pada malam Selasa jam 10 tanggal 4 Rajab. Guru Juhdi lahir 5 Rajab. Yalah Dato Kaspul 4 Rajab. Jadi orang lahir bulan Rajab ini harat. Artinya kalau terkenal tuh terkenal benar. Itu keistimewaannya lahir orang Rajab. Nah itu. Nabi awal dikandung bulan apa? Ada dalam kitab Habib Usman Betawi. Bulan Rajab Nabi dikandung. Jadi Nabi dikandung itu bulan Rajab. Ini sambil minum silakan santai. Nabi dikandung itu bulan Rajab. Nah, awal dikandung Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pas Nabi keluar dari dunia, maka keluar dari perut ibu. Nah, bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu bulan Rajab. Awal dikandung tuh karena gampangan. Harat latah intinya terkenal. Nah, itu. Guru Juhdi lahir 5 Rajab nih. 4 Rajab. Kebiasaan, kebanyakan. Nah, itu. Igau tuh menyalayan itu. Lawasnya sudah malam naga. Air raya. Kodoan ya, kodoan. Iya, kira Bapak. Hingga ketika mencapai usia tamyiz telah dipenuhi jiwanya dengan cahaya Al-Quran, dan lagi di masa kecil beliau
dididik oleh orang tuanya secara langsung dengan didikan ilmu agama. Pada waktu mudanya beliau tidak belajar di bangku sekolah karena madrasah pada masa itu di kampung Melayu belum ada. Ijaharil tuh zaman guru anu syarani. Pamana piye ijaharil? Nah, sulam ya. Pokoknya intinya sulam ijaharil tuh anu tah ibaratnya ada yang tuha banar gitu lah. Nah, Darussalam sudah ada. Nah, itu. Di mana? Lain ini sini. Nah, Miftah guru Salim kan. Nah, ini kan guru Sarani. Nah, itu. Jadi kada ada sekolahan bahari. Nah, ini tahun berapa ini? Nah, ini belum merdeka. Nah, jadi wajar aja sidin kada ada ibaratnya tuh kada sekolah. Jadi bahari itu ulama-ulama bahari itu mengaji guru ke guru gitu. Nah, kada ada sekolah lagi kam kesiannya. Jadi maka beliau belajar ilmu agama di kampung dengan beberapa guru, di antaranya alim-alama Syekh Ismail bin Ibrahim bin Muhammad Saleh bin Khalifah Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsyad, dan ilmu-alama Syekh Abdullah Khatib bin Muhammad Saleh bin Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini semuanya keturunan Datuk Kelampayan, semua guru-guru sidin nih. Melihat kecerdasan dan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama, maka ayahnya dan kakeknya Haji Muhammad Arsyad dan neneknya Haji Aisyah tergugah hati mereka untuk meneruskan pendidikan anak dan cucu mereka yang sangat berbakat itu ke Makkatul Musyarrafah. Orang bahari ke Makkah itu orang-orangnya sehari, orang-orangnya ke Makkah itu orang bahari. Kalau dihitung 2 jari, nah apalagi zaman penjajahan siapa mau melepas anak? Mbak Bakriya maka bulan-bulan belangna perjalanan di kapal guru Sarani aja 2 guru bangil 15 tahun ke Makkah, umur 15 tahun ke Makkah. Nah, orang masih bahasa kita dibawa ke tiak kuitan lagi iyalah ke Makkah. Nah, itu. Ya orang bahaya perjuangannya kada gampangan. Atas kesepakatan kakeknya dan neneknya serta kedua orang tuanya, maka pada tahun 1313 Hijriah berangkatlah seluruh keluarga yang harmonis itu ke tanah suci Makkatul Mukarramah. Abah, mama, ke Mekkahan. Setelah berada di Mekah, beliau sangat rajin dalam menuntut ilmu. Di rumah belajar dengan ayahnya sendiri, berarti Haji Ismail. Dan sebagai orang baru yang belum pandai berbahasa Arab, beliau belajar dengan alim-alama Syekh Mat Amin bin Qadi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini orang dari pesayangan Matapura yang sudah lama bermukim di Makkatul Mukarramah. Walaupun demikian, beliau juga dengan tekun mengikuti berbagai kegiatan pengajian majlis ta'lim di Masjidil Haram. Lalu kucingnya Makkatul Mukarramah di tengah-tengah kehidupan keluarga yang tentram. Eksis di kucing ya kan. Kita buat di YouTube juga aku aja kucing. Nah, dan bahagia sebagai mukim di Mekah. Tiada terasa waktu telah berjalan 2 tahun, tiba-tiba telah datang musibah yang sangat menyedihkan hati. Karena ayahnya Haji Ismail berpulang ke rahmatullah pada malam Isnin menjelang subuh pada 1 hari bulan Zulqaidah tahun 1315 Hijriah dan dikuburkan di Mu'alla rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adalah syair karanganku tuh kan kubuatkan ibunya lah yang meninggal. Nah, artinya kan di situ mencakup aja sudah ayah ibunya meninggal di Mu'alla, dimakamkan di Mu'alla, pemakaman Mu'alla itu di Ma'la. Nah itu di Ma'la atau Mu'alla Ma'la. Nah, Bujareja tuh asal jangan Mi'la dah. Betapa sedihnya hati beliau ditinggalkan seorang ayah. Kalau orang misalnya apa aja Jannatul Ma'la, yang sangat ia cintai dan yang sangat sayang kepadanya. Ayahnya yang mengajari berbagai pengetahuan dan juga senantiasa membimbing dalam belajar menuntut ilmu agama dengan guru yang lainnya. Dan pada saat usianya sudah menginjak 13 tahun, telah datang lagi musibah yang tiada diundang. Ibunya yang sangat ia cintai meninggalkan beliau pada malam Ahad, meninggal dunia nih, yang kuitan pulang. Usia 13 tahun, Isya
Berarti berselang 2 tahun, umur 11 tahun kematian Abah, umur 13 tahun kematian Uma pulang. Masya Allah. Ikan harus anulah, perlu diingatlah, orang mulai halus kada kuitan tuanya tuh kuat mentalnya. Mbahnya menangis, kemana menangis? Orang kayak itu, lihat Nabi Muhammad SAW. Mulai di kandungan ya lah, 2 bulan di kandungan wafat ayah dan ya lah. Sesudah Nabi berapa tahun masih balita meninggal pulang ibunya. Kayak apa Nabi kuatnya menahan cercaan, menahan derita. Kayak itu juga ada tukas pul. Allah Ta'ala menjalankan ritme, menjalankan permainan kehidupan bagaikan Nabi Muhammad SAW. Sama, yalah, mulai halus sudah ditinggal kuitan. Kesian Nabi mengembara 2 kakek, 2 paman. Kesian Nabi. Pamannya yang baik pulang, si Abu Thalib, si Abu Jahal gitu, ganggu aja gawian. Nah itu kan. Jadi meninggal pulang yang umat. Nah, selama belajar di Mekah, beliau banyak berguru dengan ulama besar, diantaranya Sayyid Ahmad Abu Bakar Syatta. Oh ini fikih nih, Abu Bakar Syatta. Beliau anak pengarang kitab I'anatul Talibin, Syarah Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Habib Ahmad Hasan Atos, Syekh Muhammad bin Ali Husain Al-Maliki. Beliau ini yang diberi gelar dengan Sibawaihi pada masanya, yang sangat alim dan punya keahlian berbagai bidang ilmu. Sibawaihi itu ulama nahu. Berarti alim kan orangnya kalau sampai digelari Sibawaihi. Luar biasa ini. Jadi ngaran Sibawaihi maaf aja, nya kada alim nahu, beri supan aja, nya kada pintar nahu gitu nah. Ngaran Sibawaihi sudah kada gampangan. Masternya nahu ibarat bola tuh Pele. Ngaran bola nih Pele yalah. Nah, apa di bawah Pele Messi pulang, Ronaldo. Ngaran harat itu kan sesuai. Ngaran Pele ngeliat bola aja takutan. Nah, itu sesuai ngarannya ngaran Pele sudah. Peletnya sudah tambah hite. Nah, ya kan. Ngaran Muhammad tapi gawian maling ada sesuai. Mulia banget ngaran Muhammad tapi bawa anak orangnya gadis di belakang ada sesuai lah. Ganti ya kan. Sesuai kan. Sesuai akan ngaran. Al asma yadullu ala sarafil musamma. Sesuai akan ngaran. Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi. Ini sampat juga guru Anasaran Arif berguru 2 Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi. Nah, Syekh Muhammad Ahyad Al-Bogori. Nah, sampat juga guru Bangil. Jadi Syekh Kasu Anwar Marina kemanakan pulang dikirim begitu kena kan manakib guru sarani. Nah, ya sama seguruan Syekh Ahyad. Ada lagi Syekh Amin Al-Qutbi. Bahkan guru sekumpul pun sampat bahari manamuni karena Sidin waktu muda bahaji ke Mekah. Nah itu. Jadi orang tuh haji turis. Nah, jadi pangnapi haji turis gitu. Aneh jodoh lo. Haji turis gitu aja pas totong bahaji itu berapa bulan gitu nah jarang kau bulik. Model menyelinap kah? Nah, haji turis orang nyambut kada tahu lah bisa orang-orangnya bisa ini. Nah, di antara kitab yang dipelajari yaitu kitab Mutabarah, kitab tafsir hadis fikih logat. Nah itu. Nah, jadi murid-murid beliau pulang yang sangat terkenal yang kita kenal apa? Yaitu muhaddis Syekh Anang Syarani Arif, yaitu kebetulan itu keponakan. Nah, keponakan Sidin Syekh Muhammad Suwani Abdan, guru Bangil, ponakan juga Syekh Ahmad Marzuki, Syekh Muhammad Saman Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Hasan, pimpinan Darussalam, Syekh Salim Ma'ruf, abahnya guru Halil. Nah, itulah murid-murid beliau yang sangat dikenal orang sampai sekarang. Nah, dan antara kitab karangan beliau diantaranya Risalatul Tauhid, Risalatul Fikih, Risalah fi Siratis Sayyidil Mursalin, Risalatul Tajwid, diberi nama Targhibul Ikhwan fi Tajwidil Quran, kitab Durusul Tasrif. Nah, kita dilajari di Darussalam 4 juz. Awaliyah juz 1 kelas 1, juz 2 ialah kelas 2,
Juz 3 kalasti istaf'ala yastafilu istif'alan bahwa mustafilu guru kaspul tuh jasa datu kaspul luar biasa, masya Allah. Imfa'ala yang fa'ilu imfi'alan, yalah imfa'il la tamfa'il, yalah if'ala yaf'alu, harus dihafali itu lah, jangan pala di mapa ulun jana, iya gawian main game aja, nah itu ngocok, nah itu sudahnya gitu. Nah, setengah perkataan Tuan Guru Haji Markasku Anwar. Hai sekalian saudaraku, janganlah kamu mengaji melainkan ilmu yang menambah gemar kepada akhirat. Kalau mengaji cari majelisnya yang membahas ilmu, yang melajari ilmu, terutama ingatlah berkitab. Nah itu bahayanya kalau seorang dai ataunya kadada lain ke ini kada berkitab, tapi sebagaimana di kitab ini, sebagaimana tertulis di kitab itu, karena apa? Ngarannya apa? Lah, ini ada yang kada hafal gitu nasok. Lah, asal anuja belajar dua seh Google pulang menjadi ustad. Kira nyaman kenapa? Iyalah orang Nabilah kira nyaman lah nutut ilmu tuh kada nyaman. Makanya orang yang jadi guru, orang alim tuh bersyukur benar gitu. Nah, karena banyak aja orang yang tuh sudah belajar karena mau pintar. Nah, mau pintar. Gawian dia mudaknya anang di bawah gitu gawian. Ya mau pintar. Nah, jangan membuat sifat takabur, sidin sombong, dan jangan berdusta. Apa tuh berdusta ini ngalihkan percaya kawan bujur nah. Walaupun karena budit walajar. Menjempang ya padahal banyak duit. Ketahuan kawan bawa duit sing banyakan mekabat. Sekalinya di tas. Berdustanya aja kawan. Memprank kah bahasa ini? Nah, habis kisah sudah. Memprank aja gawian. Nah, itu. Tuh ikam dicari guru aja padahal kan ada. Nah, tapi bagus ya bang gitu. Yang berdusta kebaikan bagus. Bagus tak. Dagi perkataan Tuan Syekh Markasku Anwar, daripada setengah yang memudahkan mati kita, artinya husnul khotimah. Satu, kita mati itu datang sedangkan kita masih beramal soleh. Artinya kita tuh waktu beramal soleh mati datang. Nah, itu mudah ke matinya. Artinya kita selalu beramal soleh. Nah, yang kedua bersiwak. Ketujuh apa? Sikat gigi. Nah itu. Kalau kada paham tah masalah bersiwak. Ini bakas makan lombok sangkut siwak di lombok, tahi gigi sangkut siwak. Itu kada paham ngarannya. Kan orang betapak loh. Nah iya. Bersiwak itu ada tata caranya aja orang bahari bersiwak. Nyaman sikat gigi sudah sepandang. Nah sikat gigi. Bangun guring sikat gigi. Anak sembahyang kasih sikat gigi. Apalagi bangun guring sunat benar. Nah itu. Kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada maghrib Jumat membaca Fatihah Iza Ta'adu 15 kali atas niat melihara iman, demikian asalnya. Sidin bari amalan. Itu amalan sidin kisahnya. Artinya banyak bacaan aja apalagi habis maghrib. Nah, itulah. Dan lagi perkataan Tuan Guru Haji Markasku Anwar, adab bagi membaca Quran banyak di sini, setengah daripadanya ikhlas, yaitu bahwa menghendaki dengan dia karena Allah dan bahwa beradab dengan kitab suci Al-Quran. Ini adalah kebanyakan orang Jawa ini. Orang Jawa apa baca Quran? Quran dianak di lantai. Nah, ini kada tahu mana piye. Nah, di lantai. Nah, kurang kada tahu. Sidin jadaul tapi inya kurang kada tahu mana piye. Nah, ini ditegah oleh Syekh Markasku Anwar. Jadi buju-buju Quran tuh. Apalagi bagi yang penghafal Quran, solusinya jangan bawa Quran. Kalau seorang anak puisi kayak apa, Bang? Tekantut tut aja tekantut kayak apa? Nah, kada usah. Mau kok istilah benar yang dibawa Quran di belakang gadis pulang mantap bener di bawah Quran nih tapi di belakang gadis. Ini Quran bangsat ini ya Quran bukan bujur ada dalam kitab tasawuf.
Seseorang penghafal Quran di kitab tasawuf lah. Ini kan anjuran Syekh Kasbu Anwar bujur-bujur adab ikam Quran nih, 2 Quran bujur-bujur adab. Jadi kita sambung perkataan Syekh Kasbu ini kita hubungkan dengan kitab tasawuf. Nah, itu Tabaqatul Kubra adanya. Seseorang nih membaca Quran, menghafal lalu kada ingat. Nah, itu akuan menagih kan. Ya herat, hati-hatilah. Jadi jangan tapi wani menghafal-hafal kalau resikonya ikam kada mengatakan lagi, paham? Hafal berapa juz misalnya ikam nih kawannya Sahar nih. Nah, yalah berapa juz. Jadi harus ingat akan tuh 2 juz ingat kan misalnya ampe hafal tapi ingat juz amma, berarti hafal juz amma tuh tetap aja itu bahaya kan. Aku tuh menyumpahi untuk apa ikam hafal aku aja Quran. Jujur lah, untuk apa ikam hafal aku PHP kah bahasa orang. Nah, itu hati-hatilah. Hati-hati. Kita singkat aja. Nah. Yang tapi bangga benar. Nah itu. Nah, dan beliau pun kembali ke tanah air pada tahun 1352 Hijriah. Madrasah Darussalam yang didirikan pada tanggal 14 Juli 2014 Miladiyah adalah sebuah tempat pendidikan Islam yang pertama di Kalimantan. Beliau terjun sebagai guru dan sekaligus sebagai pemimpin. Jadi langsung Sidin diangkat pemimpin itu pas boleh ke Makkah itu. Nah, dengan sebab beliau itu, nah Sidin disebut Mujaddid Darussalam, artinya pembaharu, penggagas. Nah itu. Bakat beliau itu ibaratnya Darussalam itu terbuka, orang masukan banyak. Nah itu. Dulu ibaratnya orang kampung aja, bahasa kita lah dulu. Pas Sidin datang, pada-padanya orang masuk. Guru kasih pemimpinnya aja. Nah, lalu orang pada-padanya. Dengan adanya pembaharuan cara pendidikan pada Madrasah Darussalam yang dilakukan beliau, maka banyak berdatangan murid-murid dari berbagai daerah. Ada yang murid di Majlis Sidin masuk ke Darussalam juga. Nah itu Kalimantan yang belajar Madrasah Darussalam sehingga dalam beberapa tahun kemudian telah tersebar lulusan Madrasah Darussalam ke beberapa pelosok Kalimantan. Lulusan Darussalam pun menyebarkan ilmunya ke pelosok Kalimantan bahkan sampai ke Riau, karena kan jurid Kalampayan kan tambilahan ke Darussalam juga bukahnya. Nah itu berkah Darussalam luar biasa. Nah itulah luar biasa. Sebungul-bungulnya Darussalam, guring ngejagawian di kelas. Insya Allah kalau ke negeri mana aja, apalagi negerinya yang paham alif ba ta jun ke Banyu aja, nah insya Allah berkah ilmu ikam. Paling kada disuruh ajan, paling kada disuruh imam. Maka suara bagus pulang si Bungul nih. Suara bagus. Suara bagus modal rupaan bungas gawe kuring jadi kelas nih. Bapak ada alim. Itu bahayanya nih, jangan gitulah nyawalah bapak ada alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka daerahnya tuh hanya Islamnya. Model di tuh aku tuh bisa ceramah di mana? Astagfirullahaladzim. Kan ingat Astagfirullahaladzim. Yang sebelum Loksado tuh ada daerah apa? Kan ingat aku. Lain sebelum Loksado belok kiri ada. Astagfirullah. Kan ingat kan ingat. Situ suku Dayak. Nah, Paramasan. Nah, bujur dia Paramasan. Dulu bisa situ. Situ banyak Islam, orang hanya di Islam. Anjingin situ ke sana kemari anjing. Sembahyang Jumat kan kada sampai 40. Ampun orang hanya masih orang Islamnya kada tahu, Pak. Gitu-gitu jurangnya. Nah, iya di situ emang Dayak. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Maka di Darussalam guring ya nih. Kawian. Rapot tinggi juga nih Ron. Maliki yaumiddin. Kada ke ini pang imamnya besurban besurung kowe ke ini. Tahu nya bijaksana kadang harus tahu jual lah. Nah, belilit. Baju gamis. Padahal dulu menghafal doroba. Wah, jarang hafal. Dihampasnya bukunya saking banyaknya. Baguna ilmunya apa? Baguna di kampung orang. Di kampung orangnya hanya bisa alif ba ta jun ke Banyu tadi. Alif ba ta. Baguna berkat Darussalam. Kamu apa lagi yang pintar? Baginya, kada tahu lagi ya. Sudah, kada penandu keguruan pas ke Samarinda atau ke lain. Nyawa kah? Ya keguruan. Kada penandu. Nah, itu berkah Darussalam. Itu. Kada gampang nih berkah Darussalam. Berkah Datuk Kaspul, Datuk Kafan. Wah, masya Allah.
Datuk Kaspo itu mempunyai perawakan yang sedang, berkulit sawo matang, agak sedikit kehitaman. Ya nggak sawo matang, badannya tegak, penuh keagungan, berbicara cukup jelas dan terang. Beliau kawin dengan seorang perempuan yang solehah yang bernama Siti Halimah binti Haji Ja'far pada bulan Syawal tahun 1330. Berarti ini kurang lebih ini umur beliau 30 tahun kawin. Dalam usia 26 ada aja. Nah, aku hitung yang kematian. Anda tadi. Sekayaknya ada dalam usia 26 tahun. Dalam perkawinan beliau HP kawin kan 40 tahun ya. Bahagia itu. Lalu dikaruniai Allah 6 anak, 4 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Setelah berjuang dengan tidak henti-hentinya mulai masa belajar sampai mengajar untuk menyampaikan amanah sebagai pewaris Rasulullah SAW kepada umat, baik melalui pendidikan formal atau pengajian juga dengan tulisan-tulisan yang tersiar atau tersebar dan menjadi bahan bacaan terutama di pondok pesantren Darussalam. Semasa beliau hidup yang banyak mendapat pengakuan dan pujian dari guru-guru beliau dan ulama dan masyarakat. Maka dalam usia 55 tahun guru anak sarana itu Bakriai Karasalah Sidin meninggal 49 tahun. Ini Syekh Kasful Anwar Marina Sidin meninggal 55 tahun. Anu meja bahasa kita mereka guru Juhdi juga ialah meninggal 48 tahun. Tapi dikenang orang, tapi luar biasa ilmunya, jasanya luar biasa. Siapa kawan yang menguasai Banjar lah? Setahu aku bang lah, bayang selama zaman modern ini akan guru Juhdi yang kawan yang mau menguasai bujur Banjar tuh. Nah, di mana-mana pengajian puluhan ribu datang, kada ribuan lagi ialah puluhan ribu. Bahkan isok pengajian sini pulang, Iya tak manusianya kayak apa? Yalah, Masjid Sungai Jingah di rumah Sidin, Sabila, Cita Geraha, tangi orang aja. Yalah, ada lagi di Langgar mana? Yalah, ada Josidin lah. Kada 4 itu aja banyak lagi Josidin. Masya Allah, barokah ilmu, ada gampangan. Dalam usia 55 tahun, pada malam Isnin jam 9 tanggal 18 Syawal tahun 1359 beliau berpulang ke rahmatullah rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'uluh bidarani amin rabbal alamin. Mudah-mudahan bagi kita baca manaqib Syekh Kasful Anwar, Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita, mana Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan semua guru yang bisa mengajar di pondok pesantren Darussalam khususnya mendapat ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah taufik syafaat beliau, kabul hajat kita dunia akhirat. Sirril Fatihah. Amin.